Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 44. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat Xiaoyan di langit yang jatuh ke angin yang lebih rendah dalam waktu singkat, semua orang di keluarga Yue merasa gugup. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah. Anak itu masih punya banyak kartu truf untuk dimainkan. Yue Yu mengepalkan tangannya erat-erat dan tersenyum menenangkan pada putrinya, Yue Ru. Mendengar ini, tetua ketiga dan yang lainnya di samping juga mengangguk sedikit. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang metode Xiaoyan, karena Xiaoyan ini dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, maka pasti ada beberapa orang luar biasa. Yueru di samping mendengar apa yang mereka katakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengenal Xiaoyan, jadi dia tahu persis apa maksudnya. Hanya melihat pertempuran sebelumnya, jelas bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu berlangsung lama, saya khawatir akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang terluka. Orang ini tampaknya sedang waspada terhadap sesuatu. Dengan keraguan di hatinya, senyum kecut muncul di pipi Yueru. Saat berada di dalam reruntuhan, serangan Xiaoyan jauh lebih kuat dari sekarang, dan nyala api putih susu serta penggaris yang berat itu bahkan lebih mengerikan. Sekarang Xiaoyan tampaknya sengaja menekan kekuatannya sendiri. Setelah percakapan singkat, orang-orang di keluarga Yue segera mengalihkan perhatian mereka ke lingkaran pertempuran di langit lagi. Seluruh tubuh Xiaoyan diselimuti oleh api berwarna putih susu, api itu bergetar pelan, tubuhnya melayang di langit, namun di dalam matanya yang hitam pekat, terlihat kilatan cahaya yang tajam. Setelah pertarungan tadi, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan ketiga tetua keluarga Mu tampaknya meningkat. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika memang begitu, maka ia harus mengalahkan tiga tetua keluargamu, dan kemudian melihat apakah yang disebut klan jiwa akan muncul. Bagaimanapun, Xiaoyan bukan hanya puncak Kaisar Do Bintang 3, tetapi juga boneka iblis emas di tangannya juga telah ditempa, yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Do Bintang 4. Setelah sosok Xiaoyan berhenti, tetua ketiga keluargamu tidak memberinya banyak waktu untuk bernapas, dan tetua yang terluka itu melepaskan diri dari sosoknya lagi dan melesat keluar secara tiba-tiba. Suara rendah auman harimau keluar dari mulutnya, dan cahaya berwarna darah yang pekat menjadi semakin kuat. Tetua bekas luka memegang telapak tangannya, dan cahaya berwarna darah melonjak. Segera, cahaya itu memadat menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam, dan cakar harimau itu menembus kehampaan. Cahaya itu meninggalkan beberapa jejak berwarna terang langsung di ruang kosong. Anak muda, mati saja. Tetua yang terluka itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Cakar harimau yang tajam itu tampak sangat aneh di bawah pancaran energi berwarna darah. Ketika lengannya bergetar, cakar harimau itu cukup ganas. Meraihnya ke arah tenggorokan Xiaoyan, melihat momentumnya, jika dia ditangkap dengan benar, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh api yang aneh, dia pasti akan terbunuh di tempat. Pupil matanya menyempit dan dia melihat cakar harimau yang membesar dengan cepat. Cahaya perak di kaki Xiaoyan tiba-tiba menyala aneh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tertawa, cakar harimau itu mencengkeram angin kencang yang tak tertandingi, dan segera mencekik leher Xiaoyan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di atas halaman keluarga Yue. Ia tidak muncul, sebaliknya, ia hanya melesat lurus seperti ini. Melihat hal ini, tatapan nyeri dalam keluarga Yue menghela napas lega. Bayangan sisa, cakar harimau itu menembus bayangan itu, dan tetua bekas luka itu menjerit, lalu mencibir. Dia tidak berbalik, tetapi telapak kakinya tiba-tiba menghantam ruang di belakangnya. Ledakan, telapak kaki terlempar ke suatu tempat dengan kekuatan dahsyat, kemudian tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam, dan seketika itu juga ia tertendang keluar oleh kekuatan tersebut. Sambil menoleh sedikit, Scar yang lebih tua menatap Xiaoyan yang melesat mundur dengan mata haus darah, tetapi dia tertegun. Di wajah muda itu, dia jelas melihat seringai. Setelah tertegun sejenak, mata tetua Scar bergerak tiba-tiba, tetapi dia menyadari bahwa posisi di mana Xiaoyan membalas tembakannya sebenarnya adalah tetua berpakaian abu-abu yang mempertahankan formasi. Dan dalam kilatan cahaya dan batu api ini,
Xiaoyan telah menggunakan tendangan tetua yang terluka itu untuk langsung muncul di depan tetua berjubah abu-abu di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya untuk memperlihatkan dua jari, dan urat-urat di lengannya seperti urat biru. Itu membengkak seperti cacing, dan kemudian memukulnya dengan keras. Huang Quan mengacu pada teriakan pelan terdengar, tinju Xiaoyan menghantam jantung tetua berjubah abu-abu itu seperti kilat, tetapi pada saat pukulan itu, raut wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah karena dia menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang tampaknya menjatuhkannya. Serangan itu terisolasi, jika tidak, serangannya akan berakibat fatal. Ledakan. Jejak jari yang mengerikan itu membawa energi agung dan menghantam dada sesepuh berjubah abu-abu itu dengan keras, dan dada tetua itu pun tenggelam dalam lengkungan yang mengerikan. Tetua berjubah abu-abu itu menatap Xiaoyan, yang raut wajahnya sedikit berubah, tetapi tersenyum sinis, dan langsung menamparkan perutnya. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan muncul dari depresi di dadanya, seperti banjir. Badai yang dahsyat pun muncul. Ledakan. Kekuatan mengerikan mengalir deras dari tangan Xiaoyan, langsung menghancurkan seluruh lengan bajunya, dan tubuhnya terlempar seperti kilat sekali lagi. Xiaoyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan matanya penuh dengan kesungguhan. Tampaknya ada semacam hubungan misterius antara ketiga tetua keluargamu, yang di luar dugaannya. Wah, aku tidak bisa melihat bahwa kau masih memiliki sedikit kekuatan. Penatua Scars berdiri di udara, dan mereka bertiga mengelilingi Xiaoyan lagi, sambil mencibir. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiaoyan jelas-jelas telah meminjamnya darinya dengan sengaja. Kekuatannya hampir sama dengan dua orang lainnya. Dilihat dari situasi ini, dia seharusnya mencoba mengalahkan dua orang lainnya dengan melewati dirinya sendiri. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah tiga bersaudara, pada kenyataannya, mereka adalah puncak dari Dou di bintang 4 di tahap awal, dan dua lainnya sedikit lebih lemah darinya. Tetapi ketiganya ini bukanlah tangan lemah biasa. Bahkan jika mereka adalah Xiaoyan yang menggunakan 3000 Thunders, tetapi dia tetap tidak dapat lepas dari indera mereka. Sangat sulit untuk terkejut. Tuanmu, apa yang sedang Anda lakukan? Seorang anak yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 3 harus menghabiskan begitu banyak waktu. Tepat saat pikiran Xiaoyan berubah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh murai di kejauhan. Melihatnya, saya dapat melihat bahwa orang ini sangat kejam. Seorang anak di puncak Kaisar pertempuran bintang 3, tidak hanya mengalahkan sebagian besar kekuatan keluargamu mereka, tetapi juga terjerat oleh anak ini begitu lama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit tidak senang. Beraninya kau, anak ini bukan pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 3 biasa, dan kemampuannya untuk melawan perkelahian benar-benar luar biasa. Penatua Scar mengerutkan kening dan cemberut dalam hatinya, tetapi wajahnya berangsur-angsur dingin, dengan mata merah. Menatap Xiaoyan dengan saksama, dia berkata kepada kedua rekannya dengan suara muram, cepat selesaikan masalah ini. Ya, dua tetua keluargamu lainnya mengangguk, niat bertarung yang kuat di mata mereka menjadi lebih kuat, dan energi merah darah yang menyelimuti tubuh mereka menjadi jauh lebih kuat. Sepertinya mereka akan bersikap serius. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Merasakan momentum mereka bertiga, Xiaoyan juga menghela napas panjang, lalu perlahan-lahan dia memejamkan mata, dan saat matanya terpejam, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan. Cahaya yang kuat, sinar cahaya ini menyebar dengan cepat, dan dalam satu tarikan napas, ia membungkus tubuh sebanyak mungkin. Sinar cahaya menyebar ke atas, dan mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, tetapi sepasang mata gelap itu tiba-tiba berubah menjadi mata perak pada saat ini, yang tampak sangat aneh. Bum bum bum, di atas langit, ketiga tetua keluargamu langsung berbalik ke arah Xiaoyan. Lalu mereka bertiga membentuk segitiga untuk mengepung Xiaoyan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kalau begitu jangan salahkan kami. Suara kemarahan samar terdengar dari mulut Scar yang lebih tua. Ketiganya mengelilingi Xiaoyan, dan kemudian sinar abu-abu pada mereka bertiga menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, sinar cahaya yang kuat itu memiliki momentum untuk sedikit mengalahkan sinar matahari di cakrawala. Itu benar-benar terjadi. Konon katanya, tetua ketiga keluargamu memiliki teknik penyegelan yang sangat langka di tangannya. Entah benar atau tidak, melihat kekuatan tetua ketiga keluargamu, Yueyu sedikit khawatir dan berkata dengan suara rendah. Xiaoyan, kamu tidak mungkin baik-baik saja. Yueru juga memejamkan matanya dan berdoa dalam hati untuk Xiaoyan. Melihat cahaya abu-abu yang kuat pada tubuh tetua ketiga keluargamu di langit, semua anggota keluarga Yue yang menonton di bawah tiba-tiba merasakan sedikit panik, karena segitiga yang dibentuk oleh cahaya abu-abu tetua ketiga keluargamu di atas langit memancarkan aliran cahaya, kekuatan yang kuat.
Kelainan energi abu-abu di tubuh tetua ketiga keluargamu juga diperhatikan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya. Merasakan gelombang energi aneh dari dunia sekitarnya, pipi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia hanya ingin menggunakan 3.000 petir untuk pergi, tetapi menemukan bahwa 3.000 petir yang dia gunakan pada hari kerja tampaknya terpenjara saat ini. Sialan, melihat ini, Xiao Yan juga mengutuk, dan kemudian dia langsung dikelilingi oleh segitiga tiga tetua keluargamu. Tampaknya ada semacam energi dalam cahaya abu-abu yang membatasi tindakan Xiao Yan. Dalam jarak beberapa kaki dari Xiao Yan, hembusan angin mulai menderu. Cahaya abu-abu menyelimuti langit di atas kompleks keluarga Yue. Setelah lama bersemi, cahaya itu tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap mata, langit tertutup warna abu-abu. Lalu langit kelabu dipadatkan menjadi 3 sinar cahaya kelabu yang tingginya hanya sekitar setengah kaki. Mereka mengepung Xiao Yan secara berkelompok. Di persimpangan 3 sinar cahaya abu-abu, masing-masing dari 3 tetua keluargamu mengendalikan 1 sinar. Ternyata itu adalah segel. Merasakan energi aneh dalam sinar abu-abu itu, suara Raja Naga Emas tidak bisa menahan rasa heran di hati Xiao Yan. Segel. Mendengar sebutan ini, Xiao Yan buru-buru bertanya. Beberapa orang aneh yang cakap dan orang bijak terlahir untuk memahami beberapa metode penyegelan. Energi yang dikonsumsi oleh penyegelan semacam ini terlalu besar. Mustahil untuk menampilkannya dengan 1 orang. Aku tidak dapat berpikir bahwa 3 tetua keluargamu dapat. Penjelasan Yao Lao baru saja turun. Sinar cahaya segitiga abu-abu di langit menyambar seperti kilat. Kecepatan sinar cahaya itu sangat mengerikan, hampir seperti berkedip-kedip. Hanya dalam 1 lompatan, ruang yang dikelilingi Xiao Yan terkompresi. Tanda abu-abu. Feng. Ketika cahaya abu-abu itu berkedip, raungan rendah Penatua Scar bergema di kompleks keluarga Yue. Saat sinar cahaya segitiga abu-abu muncul, pipi Xiao Yan sedikit berubah. Telapak keberuntungan besar. Saat Xiao Yan minum dengan pelan, ruang yang dikelilingi oleh sinar cahaya segitiga abu-abu itu sedikit berfluktuasi, dan sebuah telapak tangan besar yang bahkan ditekan oleh sinar cahaya segitiga abu-abu itu muncul dari udara tipis, lalu saling terjerat, secara bertahap menyusut ke arah sinar cahaya segitiga abu-abu itu. Ruang itu menghantamnya dengan keras. Ledakan. Di tempat sinar cahaya segitiga abu-abu dan telapak keberuntungan surga agung bertemu, ruang menjadi sedikit terdistorsi, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan hebat dengan momentum mengerikan dari tabrakan meteorit. Xiao Yan juga terperangkap oleh sinar cahaya segitiga abu-abu. Sinar cahaya segitiga abu-abu ini ternyata memiliki semacam kekuatan penyegel, sialan. Xiao Yan juga ingin melarikan diri dari ruang yang terkunci oleh sinar cahaya segitiga abu-abu itu setelah dia menggunakan telapak keberuntungan surga agung. Yanzi kecil, jangan khawatir, kamu memang seperti ini, Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Begitu sinar segitiga abu-abu itu beradu dengan telapak keberuntungan surga agung, jejak telapak keberuntungan surga agung jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap, jejak telapak tangan itu meledak, dan berkas cahaya segitiga abu-abu itu hanya sedikit redup. Setelah menghancurkan jejak telapak tangan ciptaan surga agung, seberkas cahaya segitiga abu-abu melesat menuju Xiao Yan yang ada di belakangnya dengan cara yang merusak. Akhirnya, peluru itu melesat ke tubuh Xiao Yan. Tepat setelah sinar segitiga abu-abu berhasil, tubuh tetua ketiga keluargamu melintas dan muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Mereka tidak dapat memahami dengan jelas kekuatan segel segitiga abu-abu. Tepat ketika sinar cahaya segitiga abu-abu itu melesat ke tubuh Xiao Yan, sinar itu hendak merobek segel di tubuh Xiao Yan. Api putih susu di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seketika sebuah kekuatan cahaya kecil yang menakutkan seukuran ibu jari melesat keluar. Cahaya baru saja muncul, dan ruang bergetar beberapa kali. Retak, cahaya itu melesat ke arah kepala Penatua Scar, tetapi karena terhalang oleh segel segitiga abu-abu, serangan itu sedikit tertangkis. Akibatnya, cahaya itu mengenai sudut pakaian di atas kepalanya. Tiba-tiba, sudut pakaian di dahi lelaki tua yang penuh bekas luka itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Kalau saja kekuatan mengerikan seperti itu menimpanya, dia bisa merasakannya, akhir yang akan dia alami sama persis dengan ujung bajunya. Bang bang bang, sinar cahaya segitiga abu-abu itu masuk ke tubuh Xiao Yan, lalu berhenti beberapa detik, api putih susu di sekitar tubuh Xiao Yan langsung padam. Xiao Yan di langit juga menutup matanya, dan semangat juangnya cepat melemah, seperti mayat hidup. Berhasil. Ketiga tetua keluargamu juga melihat penampilan Xiao Yan dan tidak bisa menahan kegembiraan. Segel segitiga abu-abu ini mengandung vitalitas mereka, dan setiap kali digunakan, dibutuhkan banyak vitalitas, tetapi untungnya berhasil. Singkirkan. Murai menatap Xiao Yan di udara,
dan senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada tetua ketiga dari keluargamu. Sialan, Yueyu juga diam-diam berkata bahwa itu tidak baik, kekuatan segel segitiga abu-abu, bahkan dia merasakan aura berbahaya. Xiao Yan benar-benar berkata. Yueru tidak banyak bicara, matanya sedikit merah, dan tangannya yang ramping membelai dahinya yang halus. Bersikaplah optimis terhadap klan, serahkan sisanya padaku. Kamu sudah pernah membukanya sekali sebelumnya. Kamu tidak bisa membukanya lagi kali ini, kalau tidak akan ada akibatnya. Xiao Yan di atas langit telah pergi. Yuyu, beraninya kau. Murai juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Yuyu ini benar-benar berani menghadapi masalah besar keluarga untuk menyelamatkan Xiao Yan. Jangan khawatir. Setelah Yuyu selesai berbicara, dia meledak menjadi badai yang mengerikan. Xiao Yan yang berada di atas langit memejamkan matanya sedikit, kemudian dia tidak merasakan sedikit pun rasa dendam di sekujur tubuhnya, seakan-akan dia telah jatuh ke dalam tubuh seekor naga raksasa yang sedang tidur. Yuyu tua, kau harus membayar atas tindakanmu. Murai juga berkata dengan kejam. Yueyu tidak peduli seberapa keras Murai meraung, lalu dia langsung mengulurkan tangan untuk menangkap Xiao Yan, ketika sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Tepat ketika Murai merasa tidak ada keberhasilan, Yueyu, yang hanya beberapa langkah dari Xiao Yan, benar-benar terhenti selama beberapa detik, dan kemudian langsung kembali dari langit ke kompleks keluarga Yue. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyentuh Xiao Yan sedikit pun. Ayah, mata indah Yueru juga sedikit berkerut, jelas dia tidak tahu kenapa. Yueyu juga mengangkat ibu jari kelingking terkecil dengan telapak tangannya ke arah Yueru. Bagaimana mungkin Yueru tidak tahu arti dari jempol kecil ini? Ketika aku masih kecil, setiap kali aku meminta sesuatu pada ayahku, ayahku akan selalu memberiku jempol kecil, dan setiap kali ayahku berhasil, jadi meskipun dia terkejut, Yueru tetap tenang. Turun, ayahku pasti punya caranya sendiri untuk melakukan ini. Anggap saja kamu kenal. Singkirkan. Murai juga terkejut dengan tindakan tiba-tiba Yueyu, tetapi juga berteriak pada tetua ketiga keluargamu di sampingnya. Ketika ketiga tetua keluargamu mendengar apa yang mereka katakan, mereka pun melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka juga bekerja untuk keluargamu. Murai juga melihat ke arah Xiao Yan yang tertangkap di langit di atas langit, dan dia menghela napas lega setelah tiga tetua keluargamu menangkap Xiao Yan. Kalau begitu, aku akan mengganggumu. Aku akan datang untuk mengucapkan terima kasih lain kali. Ayo pergi. Murai juga mengepalkan tinjunya ke arah Yueyu dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Xiao Yan yang disegel oleh sinar cahaya segitiga abu-abu itu tampak berada di ambang kematian, dan dia diizinkan untuk mengambilnya. Menyaksikan kepergian keluargamu, orang-orang yang berkumpul di keluarga Yue untuk menonton kesenangan juga pergi satu demi satu. Oh, menarik sekali, kekuatan jiwa anak ini, Xiao Yan, benar-benar digunakan dengan sangat terampil. Di sebuah ruangan mewah milik asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih perlahan duduk, menyesap teh di atas meja dan berkata, "Carikan aku berita terkini tentang Wu Cheng ini." Ya, setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba menjawab di rumah mewah itu. Langit kembali tenang, dan anggota keluarga Yue juga sibuk satu demi satu. Di dalam sebuah rumah kayu yang gelap, Yueyu, Yueru, dan tetua ketiga dari keluarga Yue sedang tertawa, dan selain mereka bertiga, ada seorang pemuda dengan kaki yang berat di punggungnya. Kalau diperhatikan lebih dekat, bukankah ini Xiao Yan? Ceritakan padaku bagaimana kau bisa lolos saat itu. Yueru tidak bisa menahan keterkejutannya. Segel tetua ketiga keluargamu begitu kuat sehingga bahkan dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia sangat terkejut dengan Xiao Yan. Bagaimana cara melarikan diri? Kudengar jika kau bisa memasuki Emperor Realm, jiwa akan menjadi tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dipecah secara paksa, elemen jiwa yang tersisa masih bisa dipadatkan secara bertahap dan akhirnya terlahir kembali. Meskipun Great Perfection of the Realm tidak lemah, kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan dengan Emperor Realm. Yueyu juga berkata perlahan. Meskipun Yueyu merupakan petarung Dou di bintang 5 yang kuat, namun bagaimanapun juga, tidak semua petarung kuat memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Selama jiwa mencapai alam kaisar, tidak ada bedanya dengan tubuh. Kecuali jika jiwa lebih kuat dari yang terakhir, atau jika bertarung dengan orang, jiwa dapat dibedakan dan bertarung dengan tubuh. Pemahaman diam-diam semacam itu, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya, kekuatannya juga berlipat ganda. Tetua ketiga dari keluarga Yue tersenyum, dengan sedikit rasa iri dalam senyumannya. Sebelum mencapai jiwa kaisar, jiwa itu masih sedikit lemah.
Secara umum, tidak ada orang kuat yang akan mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Lagi pula, jika jiwa terluka, kerusakan pada seseorang akan terlalu besar. Tapi pasti tidak ada yang mau memanggilnya. Namun, begitu jiwa memasuki alam kaisar, itu akan berbeda. Setiap saat, jiwa adalah bentuk lain dari keberadaan fisik, dan kekuatan yang dimilikinya tidak kalah dengan tubuh, dan pertahanannya bahkan lebih mengejutkan. Bertarung bersama dengan tubuh utama, kekuatannya secara alami sangat kuat. Alam surgawi Yuyu sudah sempurna, meski dia masih berada di level puncak alam surgawi, tapi dia tidak bisa melangkah ke alam jiwa kaisar untuk waktu yang lama, jadi dibandingkan dengan periode selanjutnya, itu adalah dunia yang berbeda. Sampai batas tertentu, begitu kekuatan jiwa mencapai jiwa kaisar, dapat dikatakan bahwa ada pemahaman diam-diam ekstra tentang mitra pertempuran, dan kekuatan mitra pertempuran ini masih bergantung pada tirani Anda sendiri. Ini agak mirip dengan keterampilan bertarung Anda yang dapat memadatkan klon. Tetapi, apakah itu tangguh atau lainnya, klon jiwa yang dipadatkan oleh keterampilan bertarung tubuh Anda tidak dapat mencapai tingkat jiwa alam kaisar secara otomatis. Dibandingkan dengan tubuh sebenarnya yang dibentuk dengan mengembun. Yueyu juga layak menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar Do Bintang 5, dan dia memiliki banyak pengetahuan, jadi dia berkata, "Senior, jangan khawatir, ini bukan sekadar klon jiwa. Tidak akan ada banyak kerugian bagiku." Xiaoyan juga berkata, "Baguslah kalau begitu, Xiaoyan, tenang saja, jangan tunjukkan wajahmu, bahkan jika mereka tahu dan kembali, aku akan mengurus sisanya untukmu. Ayo pergi, biarkan Xiaoyan beristirahat dengan baik." Yueyu juga tahu bahwa Xiaoyan baik-baik saja, dan kemudian bersiap untuk berhenti dan memberi Xiaoyan waktu istirahat. "Terima kasih, senior." Xiaoyan juga tahu niat baik Yueyu, dan segera berkata dengan penuh rasa terima kasih. Hehe, melihat ketiga orang yang telah pergi, Xiaoyan juga tertawa. Pada saat itu, ketika kekuatan segel sinar segitiga abu-abu dari tiga tetua keluargamu datang, jika bukan karena tuannya Raja Naga Emas yang memberitahunya peran avatar jiwa ini, Xiaoyan masih akan tetap berada dalam kegelapan, dan mungkin dia akan dibunuh oleh keluargamu ketiga. Tua berhasil. Meskipun ia telah melangkah ke dalam kekuatan jiwa fana dari alam kaisar berdasarkan jiwa alam kaisar, Xiaoyan tidak tahu tentang penggunaan avatar jiwa alam kaisar. Dengan kekuatan jiwa alam kaisar, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan, tetapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, berkata pada dirinya sendiri pada saat yang kritis. "Wu Cheng dan keluargamu, aku bahkan memberimu hadiah besar." Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke kejauhan dari rumah kayu itu. Di kejauhan, kelompok keluargamu, tetua ketiga keluargamu, tetua bekas luka, menggendong Xiaoyan dengan satu tangan, dan kemudian berjalan menuju Wu Cheng. "Mungkinkah kekuatan penyegelanmu terlalu kuat? Xiaoyan ini benar-benar disegel seperti ini." Mueller juga melihat ke arah Xiaoyan yang sedang sekarat dan berkata, dia telah bermain melawan Xiaoyan, dan dia paling tahu bahwa Xiaoyan memiliki banyak trik, dan tidak akan mudah ditangkap. Kamu terlalu malu untuk mengatakan bahwa anggota keluargamu yang terhormat tidak dapat mengalahkan anak seperti itu. Kamu telah mempermalukan keluargamu. Murai juga berkata dengan keras kepada putranya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mueller juga ingin menangis, tetapi api putih susu yang menakutkan milik Xiaoyan dan keterampilan bertarungnya yang tak ada habisnya membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa, dan kemudian dia mengikuti pasukan besar itu seperti orang bisu yang memakan teratai kuning. Setelah memastikan bahwa mereka telah pergi, Xiaoyan juga membungkus kabinnya sendiri dengan kekuatan jiwa, dan kemudian dengan lembut membelai cincin di jarinya. Hehehe, Raja Naga Emas juga tiba-tiba melayang di depan Xiaoyan. "Tuan, apa yang terjadi dengan jiwa alam kaisar ini?" Xiaoyan juga sangat terkejut. "Aku tahu kau ragu, tapi tidak mudah bagiku untuk muncul dalam pertempuran tadi. Lagi pula, beberapa napas yang sangat samar masih tersembunyi dalam kegelapan, dan jika aku muncul, itu hanya akan membingungkanmu." Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Aura yang sangat samar. Mendengar itu, Xiaoyan juga sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari gurunya, Raja Naga Emas, jika dia bisa dibuat menjadi aura yang samar, maka itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Kekuatan Yuyu Five Star Doudi juga tidak terlihat di mata Raja Naga Emas. "Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Sekarang kamu hanya menunggu untuk memberikan gadis kecil di King Yuan Pilguben Pei Yuan, dan kemudian diam-diam menunggu orang-orang dari Suan Santian datang ke sini untuk menjemput mereka, atau pergi dari sini. Jika tidak, Wu Cheng tampaknya memiliki pemikiran lain tentangmu." Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Sedangkan untuk jiwa alam kaisar,
kamu dapat menggunakan kekuatan jiwamu untuk merasakan dan memerintah, dan kamu secara alami akan memadatkan klon yang persis sama denganmu. Kekuatan dan aura klon itu persis sama denganmu. Kecuali jika kekuatan jiwa orang lain lebih kuat darimu, kamu akan dikelilingi oleh pertempuran bintang 6 milik orang lain. Mustahil untuk menemukan kekuatan kaisar. Meskipun kamu dapat memadatkan avatarmu saat mencapai alam kaisar, benua Dodi ini adalah alam atas, jadi benua ini memiliki tingkat penekanan Doki tertentu, jadi setidaknya kamu harus mencapai tingkat manusia kaisar seperti dirimu saat ini sebelum dapat menampilkannya. Klon jiwa kaisar ini terkadang dapat menyelamatkan hidupmu, tetapi kalian berdua sejahtera. Jika kamu terluka, klon jiwamu tidak akan terluka, tetapi jika kamu menggunakan klon jiwamu, begitu klon jiwa terluka, klon jiwa itu akan kembali padamu. Jinlong Wang juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan juga sangat gembira. Klon dengan aura yang sama persis dan bahkan kekuatan yang sama seperti dirinya adalah harta yang tak ternilai. Meski keduanya dikabarkan memiliki hubungan yang harmonis, avatar jiwa ini dapat memberikan efek yang tak terduga di saat-saat kritis. Ini tampaknya menjadi kartu trufnya sendiri. Baiklah, kamu harus minum pil obat untuk memulihkan energi dendam dan kekuatan jiwamu. Kamu baru saja selesai memurnikan pil obat dan kemudian kamu harus bertarung lagi. Tunggu balasanmu, lalu lanjutkan bekerja pada King Yuan, kalau tidak baik menundanya lagi dan lagi. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiaoyan juga menyadari niat baik tuannya Raja Naga Emas. Bagaimanapun, klan jahat asing sangat kuat. Jika dia tidak bekerja keras, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan tuannya Raja Naga Emas, jadi tuannya sendiri Raja Naga Emas juga situasinya harus menjadi pilihan terakhir, jika tidak, biasanya akan menjadi pengamatan rahasia. Dengan sebuah rencana, Xiaoyan mengeluarkan ramuan ungu. Ramuan ungu tersebut disebut pil teratai api. Seperti namanya, pil teratai api memiliki efek kuat pada ki pertempuran atribut api, dan bahkan memiliki efek misterius dalam menyehatkan jiwa. Setelah menelan pil obat, tiba-tiba muncul sensasi api dari perut bagian bawah, lalu langsung berubah menjadi anak sungai api yang berjatuhan, mengalir ke meridian di dalam tubuh. Karena suhu aliran panas tersebut, akhirnya ditemukanlah sedikit energi ungu samar di meridian. Suhu aliran panas itu berangsur-angsur menjadi panas seiring kecepatan seni pembakaran di tubuh Xiaoyan meningkat, sehingga dengan setiap putaran, luka-luka kecil di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan sembuh. Kekuatan obat murni yang diubah oleh pil teratai api ungu juga sangat efektif. Dengan gas ungu api samar yang menyusup ke meridian dan akhirnya berputar di dalam tubuh, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian-bagian tubuh tertentu berada di dalam tubuh, energi kuat yang tersembunyi, seolah-olah lapisan es dicairkan oleh panas, dan akhirnya terungkap. Tampaknya ini seharusnya adalah kekuatan obat yang terkumpul di dalam tubuh pil obat yang diminum sebelumnya. Kekuatan obat yang terkumpul itu, diuapkan oleh gas ungu yang menyala-nyala, juga berubah menjadi kabut energi yang tipis, naik perlahan, dan ketika mereka bertemu meridian di jalan, mereka melekat padanya, meleleh dengan tenang dan masuk, dan beredar di sepanjang meridian, dan akhirnya berubah menjadi aliran energi murni, yang dituangkan ke dalam Feng Jue yang berputar dengan kecepatan tinggi di tubuh Xiaoyan, dan setelah menerima energi murni, Feng Jue yang agak suram awalnya karena konsumsi yang berlebihan. Sekali lagi, cahaya redup terpancar, menerangi seluruh rumah kayu. Namun, Xin Hao dan Xiaoyan lah yang telah membungkus rumah kayu itu dengan kekuatan jiwa sebelumnya, jadi tidak tampak berbeda dari luar. Ada kabut energi di sekitar Xiaoyan, dan tulang serta sel dalam tubuh juga melekat padanya. Karena energi yang sangat murni ini, tulang dan sel dalam tubuh tampak menjadi jauh lebih rakus, dan mereka dengan cepat menelannya dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mengandalkan kabut energi yang muncul, dan setelah menelan energi ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, del, yang sedikit rusak oleh kekuatan jiwa yang dihabiskan untuk memurnikan pil obat dan pertempuran, meningkat pesat, sedang diperbaiki terhadap kondisi puncak. Merasakan Feng Jue yang perlahan terisi, Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya, menenggelamkan pikirannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kabut energi yang meluap di tubuhnya, mengumpulkan semuanya, dan akhirnya menyatu menjadi aliran energi yang bergejolak. Setelah menyelesaikan satu siklus di dalam tubuh, energi itu terus mengalir ke anggota tubuhnya, dan karena suntikan energi yang terus-menerus ini, anggota tubuh Xiaoyan seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa besar energinya, semua pendatang dipersilakan. Pil teratai api sebelumnya, mungkin hanya tingkat ke-9, memainkan peran seperti pengantar, mengaktifkan semua kekuatan obat yang terkumpul di tubuh Xiaoyan selama hari-hari Yin dan Yang. Kemudian, dengan bantuan energi besar ini,
ia dapat dengan cepat memperbaiki tubuh Xiao Yan yang terluka. Cara menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan ini, saya khawatir bahkan Bai Su tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Kabut energi di dalam tubuh terus naik dari seluruh bagian tubuh. Jika ada yang bisa melihat tubuh Xiao Yan melalui kulitnya saat ini, dia akan terkejut melihat kabut menutupi tubuhnya, dan bahkan organ dalam tubuhnya, seluruhnya tertutup oleh kabut energi yang pekat. Secara alamiah mustahil bagi Xiao Yan untuk mengurus kabut energi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa ikan yang lolos dari jaring hanya berkeliaran di dalam tubuh. Selama beberapa saat, tulang-tulang, otot-otot, di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memiliki kecerdasannya sendiri, dan dia dengan panik menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan energi yang mengambang itu, ditelan. Meskipun menelan seperti ini membuat Xiao Yan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat, tetapi tulang, otot, dan organ dalam, yang membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan kapasitasnya, memiliki batasnya sendiri. Di luar batas itu, saya khawatir akan ada akhir yang mengerikan dari kehancuran. Selama dia memikirkan tulang atau organ dalam tubuhnya, dan akibat beberapa retakan yang tiba-tiba terjadi, Xiao Yan bergidik. Jangan khawatir, tenaga yang tersisa diserap oleh otot rangka. Jangan remehkan tubuh puncakmu sebagai Dou di bintang 3. Raja Naga Emas berkata seolah-olah dia menyadari pikiran Xiao Yan. Setelah semua kabut energi di tubuh Xiao Yan terserap, kulit ungu pucat Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah, dan wajah tampannya akhirnya rileks. Xiao Yan juga membuka rumah kayu setelah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi mendapati bahwa hari sudah pagi. Aku tidak percaya butuh 1 malam untuk memulihkan kekuatanku. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, lalu berjalan menuju lobi keluarga Yue. Xiao Yan, apakah kamu sudah pulih? Yueru juga datang ke lobi lebih awal untuk membantu ayahnya dengan beberapa hal, dan kemudian melihat sosok dengan topi di kepalanya, dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia tahu itu adalah Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga menjawab, hei, aku bilang Xiao Yan adalah seorang alkemis kekaisaran, dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih, kamu masih. Hai, halo. Sebelum Yueyu sempat menyelesaikan kata-katanya, tangannya yang ramping dicubit oleh putri Baoernya. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Yueru jelas tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, lalu menatap ayahnya dengan tajam, lalu pergi bersama Xiao Yan. Gadis ini, Yueyu juga tidak berdaya menghadapi hal ini, lalu dia membenamkan dirinya dalam menyelesaikan urusan keluarga. Yue Guliang, apakah ada tempat yang airnya mengalir di dekat Qingcheng? Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, dia mendengar dari gurunya, Raja Naga Emas, bahwa kekuatan obat dari pil Pei Yuan yang kokoh ini dan beberapa bahan obat perlu dinetralkan. Tanah yang airnya mengalir, kalau tidak, tubuh Qing Yuan yang lemah tidak akan bisa menyerapnya sekarang. Apakah airnya mengalir? Yueru mendengar mata indahnya tersenyum tipis, dan tiba-tiba teringat sebuah mata air di pegunungan Warcraft ketika dia masih kecil, lalu menceritakan semuanya kepada Xiao Yan. Bagaimana kalau aku antar kamu ke sana? Aku juga seorang gadis, jadi akan lebih mudah untuk menjaga Qing Yuan. Kata Yueru, tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika mendengar kata-kata itu, dan bukan karena Xiao Yan malu untuk membuka mulutnya. Ketika dia menyerap Guben Pei Yuan dan gurunya Raja Naga Emas menjelaskan bahwa dia tidak boleh membawa orang lain. Kalau begitu cepatlah kembali, jangan lupa saat 3 malaikat misterius itu tiba 10 hari lagi. Yueru jelas tidak ingin mempersulit, lalu membawa Xiao Yan keluar dari rumah Qing Yuan, dia berbicara perlahan. Melihat Yueru pergi, Xiao Yan juga menghela nafas perlahan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu itu. Anakmu benar-benar menunjukkan rasa cinta di mana-mana. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang hal ini. Bagaimanapun, dia bukan seorang kekasih, dan hubungannya dengan Yueru ini paling-paling seperti seorang teman. Hei, ayo kita melangkah selangkah demi selangkah. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan berjalan ke rumah kayu, tempat Qing Yuan perlahan berbaring di atasnya. Jejak sutra es menutupi tubuh Qing Yuan, dan kemudian di bawah sutra es, tampak ada kelompok sinar cahaya putih bersih yang mengelilinginya, seolah-olah melindunginya. Ayo, peluk dia dan pergi ke tempat yang disebutkan Nizi dulu, di mana aku bisa menyerap Guben Pei Yuan dan... Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit menyingkirkan penggaris berat itu di belakangnya. Agar tidak mencolok, dia memeluk Qing Yuan dan meninggalkan keluarga Yue dengan tenang. Begitu Qing Yuan mulai, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran energi murni menyehatkannya,
lalu dia dengan paksa menekan rasa ingin tahunya dan berjalan menuju mata air terpencil di pegunungan Monster Beast. Di tengah hutan pegunungan Warcraft yang sunyi, sekelompok orang itu berjalan dengan tenang, dengan mata yang waspada, terus-menerus mengamati tempat-tempat gelap di antara pepohonan di sekitarnya. Telapak tangan mereka memegang erat senjata di pinggang mereka, siap untuk menghadapi situasi apapun yang tak terduga. Sebagai tentara bayaran tua yang telah berada di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun, setiap kali Anda pergi berburu binatang buas, Anda harus menjaga pemahaman diam-diam yang mendasar. Saat mata Anda saling bertautan, Anda juga dapat mengidentifikasi beberapa sinyal yang mewakili bahaya dan keselamatan dari mata pihak lain. Xiaoyan merasa lega karena berhasil menyingkirkan penguasa kuno Yi Wuheng. Kemampuan anehnya untuk menekan dendam dan beban yang berlebihan membuat tindakan Xiaoyan lebih mudah, meskipun Xiaoyan juga sudah terbiasa dengan penindasan dan beban penguasa kuno Yi Wuheng. Xiaoyan menggendong King Yuan di depan kelompok tentara bayaran, lalu menoleh dan menatap orang-orang di belakang penjaga. Tatapan matanya menyapu kelompok itu sesuka hati, dan akhirnya berhenti di sana, seolah-olah dikelilingi oleh bintang-bintang. Biasanya dikelilingi oleh wanita yang mengenakan gaun putih di tengah. Pada saat ini, wanita dalam gaun putih itu hanya menegakkan tubuhnya sedikit, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, terengah-engah, dan dengan pipinya yang lembut, dia terlihat sangat menawan. Melihat wanita berbaju putih itu memperlihatkan penampilannya, beberapa tentara bayaran di sekitar merasa ingin menggendongnya sampai ke tempat tujuan, tetapi mereka juga tahu bahwa meskipun mereka ingin menggendongnya, wanita berbaju putih itu hanya akan menolaknya dengan senyuman. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat. Xiaoyan juga berkata perlahan. Xiaoyan sudah memiliki kekuatan jiwa tingkat manusia tingkat kaisar, dan bahkan jiwa tingkat kaisar Yueru tidak memiliki penindasan yang tak terlihat ini. Wanita dalam gaun putih di bawah memilikinya, yang pasti membuat Xiaoyan lebih memperhatikannya. Ketika mata para tentara bayaran di bawah tertuju pada wanita bergaun putih itu, seorang pemuda yang cukup tampan berjalan keluar dari antara penjaga di samping dengan senyum di wajahnya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada wanita bergaun putih yang terengah-engah itu. Ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang sedang memata-matai kita. Wanita bergaun putih itu juga melihat sekeliling dengan waspada. Yah, tidak, kita sudah mencari di pinggiran pegunungan binatang iblis. Pemuda tampan itu tiba. Keduanya berbincang sejenak, lalu wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu meneruskan laju mobilnya. Perlahan-lahan menarik kembali pandangannya, Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan hubungan antara pemuda dan wanita berpakaian putih itu, jadi dia menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi melangkah ringan menuju mata air terpencil di pegunungan binatang iblis. Di luar pegunungan binatang iblis, semuanya relatif tenang. Namun, tidak lama setelah Xiaoyan memasuki pegunungan binatang iblis, serangan binatang iblis skala kecil secara brutal ditampilkan di depan Xiaoyan. Para penyerang adalah monster tingkat 9 berkepala 3, yang sebanding dengan monster para petarung suci. Mereka disebut ular api dan harimau. Jenis monster ini cukup umum di pinggiran pegunungan monster. Atributnya adalah api, dan api itu mengandung racun api. Jika mereka tidak diobati, mereka akan diserang oleh racun api sampai mereka mati. Namun Xiaoyan pun tak berdaya menghadapi hal ini, lalu melampiaskan dendamnya, ketiga monster itu pun lari terbirit-birit seakan-akan telah melihat musuh alami. Disinilah, sepertinya mata air terpencil yang dikatakan Yueru. Xiaoyan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun yang mengalir di langit dari kejauhan. Berjalan ke hutan di luar air terjun, cahayanya redup, tetapi ini adalah area yang sebelumnya telah diselidiki Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir diserang monster secara tiba-tiba, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tempat persembunyian yang paling cocok. Mengonsumsi pil Guben Pei Yuan bukanlah gerakan kecil, bagaimanapun juga, ini adalah ramuan puncak kaisar tingkat pertama. Saat Xiaoyan berjalan meninggalkan hutan kecil itu, dia pun masuk semakin dalam ke dalam hutan kecil yang lebat itu, dan setelah berjalan agak jauh lagi, terdengar suara bum-bum-bum dari air terjun.